dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom semuanya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur Bapa karena Engkau telah menyertai hari kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati berkat yang daripada-Mu Bapa. Semuanya itu karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, saatnya tiba, kami akan mendengarkan sedikit daripada firman dan renungan-Mu. Layakkan, sucikan, kuduskanlah kami. Bila siap kebenaran firman-Mu, boleh kami tanamkan dalam hati kami. Kami boleh bertumbuh, berbuah, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya Bapa, Engkau jamah kami dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Siap perkataan firman dan renungan-Mu, boleh kami tanamkan, boleh kami pegang dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami Bapa boleh menjadi anak yang taat dengar-dengaran kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau memenuhi setiap tempat yang ada, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Bapa menjamah kami. Terima kasih Bapa, di dalam bukan syukur Bapa, haleluya, amin. Nah teman-teman, judul renungan hari ini yaitu melihat hal hampa menawarkan hati, yang diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 33-40. Demikianlah firman Tuhan, perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi semua orang yang takut kepada-Mu. Lakukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Nah, ayat mas sendiri diambil dari Mazmur 119 ayat 37, yaitu lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Nah, pasti kita pernah dengar, ini sering banget kita dengar di Matius 6 ayat 22-23 yang berbunyi, mata adalah pita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bagi teman-teman nih, fungsi mata itu apa sih? Kalau bagi aku sendiri, fungsi mata itu kan buat kita melihat nih. Tapi secara umum, fungsi mata itu menentukan bagaimana warna kehidupan kita sendiri loh. Misalnya, kayak kalian lihat-lihat hal yang baik, maka hati, pikiran, dan seluruh tubuh kita itu ada dampak baiknya. Tapi kalau kalian lihatnya yang hal-hal negatif, yang buruk, maka hati, pikiran, dan seluruh tubuh kalian itu juga ada dampaknya loh. Karena segala hal yang dilihat oleh mata itu berpengaruh juga pada kehidupan kita, terkhusus kerohanian kita. Jadi misalnya, kalau kalian melihat situasinya buruk dan berat, itu juga berdampak pada iman kita. Iman kita akan menjadi lemah dan tak bersemangat. Tapi kalau kita lihatnya kepada Tuhan dan bekerjanya, iman kita itu langsung semangat. Terus iman kita juga akan kuat dan kita bangkit berpengharapan. Seharusnya kita menggunakan mata kita untuk hal-hal yang baik, bukannya hal hampa. Karena apa? Karena apa yang kita lihat itu menentukan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil. Penting sekali mengarahkan pandangan mata kita ke arah yang tepat. Ada banyak orang yang tak mengalami kemenangan karena mereka masih stuck dengan hal hampa itu. Apa sih hal hampa itu? Contohnya gimana? Jadi misalnya masa lalu kita
itu penuh kegagalan, terus membuat kita sakit, akhirnya buat kita kecewa dan nimbulin sakit hati. Terus itu yang buat kita memperburuk keadaan kita sendiri. Di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, Paulus pernah berfirman, "Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan." Apa sih maksudnya? Paulus sendiri tak mau melihat hal hampa yang berkenaan dengan masa lalunya. Namun ia mengarahkan pandangannya ke arah ke depan, yaitu firman Tuhan dan janji yang digenapi oleh Tuhan. Nah teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil dari renungan hari ini? Yang pertama, mengarahkan diri kepada yang di depan. Artinya, mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Memikirkan perkara yang ada di dalam surga, bukan yang ada di bumi ya. Itu udah ada tertulis di Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Karena itu, kita harus pandang terus kepada Yesus. Dan yang ketiga, janganlah apa yang terlihat kasat mata itu memengaruhi dan menghambat langkah kita untuk meraih janji Tuhan. Jadi teman-teman, kita perlu banget untuk meminta Roh Kudus supaya kita dipimpin olehnya dan menguatkan kita di dalam kerohanian kita, sehingga kita dewasa secara rohani. Sekian renungan yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan kiranya boleh memberkati kalian semua. Sebelum kita akhiri renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu dan renungan-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengar, sudah kami baca. Dan biarlah kiranya Bapa, dari renungan hari ini kami boleh belajar Bapa bagaimana mengarahkan pandangan kami ke dalam Engkau Bapa, bagaimana kami bisa memilih warna-warna kehidupan kami Bapa, dan bagaimana juga Bapa kami boleh belajar untuk dewasa secara rohani Bapa, dan kami terus memandang dalam Engkau. Ajar kami Bapa untuk kami boleh takut akan Engkau, kami boleh taat, kami boleh setia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami menyerahkan hari kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Apa yang kami kerjakan, lakukan itu semua hormat untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. See you and bye. And I have lived in the goodness of God.